ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan bisa berjalan sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Nah, mari semuanya teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Kita nyanyi lagu Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangan dong. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 kita masih bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam,
tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung, ayo semuanya tepuk tangan dong. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, semuanya kita duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan lagi lebih sungguh-sungguh. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Wow.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya Jesus, Kau baik bagi kami. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang baik. Ayo teman-teman, kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom buat semua teman-teman El Shaddai Kids. Wah, senang dong berjumpa dengan Kakak Agus. Iya dong, pasti senang. Nah, tadi teman-teman sudah memuji Tuhan ya? Iya dong. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, semua sikap doanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati hati kami Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan, mari Engkau urapi telinga kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Rabo kaya sende, rabo ranamo kaya sikara, namo kaya sende, rabo. Oh, tolong kami oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu itu menjadi bagian kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Nah, minggu lalu ibadahnya lewat Zoom kan? Nah, pada ikut tidak Zoom? Ya, semua kakak-kakak lihat semua itu, wah semuanya happy, semuanya senang, semua bersuka cita bersama-sama lewat ibadah Zoom. Nah, minggu lalu itu Kakak Nela cerita tentang apa ya? Itu yang buat perahu-perahu. Nah, ada yang buat perahu kan minggu lalu? Nah, semua senang pasti buat ya ada aktivitasnya. Nah, ceritanya minggu lalu tentang
Nabi Nuh. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang cerita tentang seorang nabi Tuhan. Dia nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, mau dengar tidak? Nah, semua buka Alkitabnya. Sudah ada Alkitabnya disiapkan belum? Nah, kita buka ya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Ayo. Kita sama-sama akan membaca ayat ini ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kita sama-sama membaca, jadi semua bersuara ya, sampai telinganya dengar sendiri suaranya. Oke? 1, 2, 3, Elia dan janda di Sarfat ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, jangan takut, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan memelihara anak-anaknya. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, pasti Tuhan memelihara anak-anaknya. Sama-sama katakan, Tuhan memelihara anak-anaknya. Nah, kita melihat bahwa Nabi Elia pada waktu itu di Israel ya, pada waktu itu kerajaan Israel ini hidup tidak taat sama Tuhan. Dia Raja Ahab ya yang memimpin pada waktu itu tidak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan memberikan suatu peringatan, suatu hukuman kepada mereka, yaitu tidak turun hujan ya selama 3,5 tahun. Nah, pada waktu itu firman Tuhan bilang sama Elia, Tuhan bilang sama Elia, Elia kau pergi di sungai Kerit. Nah, tadi di ayat 7 ya, waktu itu ya, sungai waktu Elia tinggal di sungai Kerit, apa yang Tuhan kerjakan di situ? Dia tidak lapar, dia tidak haus. Kenapa? Karena Tuhan memberi dia minuman lewat sungai yang ada di sungai Kerit. Kemudian Tuhan memberi makan lewat burung gagak. Tuhan kirim roti dan daging. Wah, makan roti dan daging enak itu ya, pasti enak ya. Nah, pada waktu itu ternyata musim kemarau berlanjut. Tidak turun hujan. Kalau tidak turun hujan, pasti sungainya itu pasti kering.
Nah, jadi di sungai Kerit itu tidak ada lagi air mengalir. Ya, nah Tuhan berfirman kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat di daerah Sidon. Di sana itu ada seorang janda yang saya sudah perintahkan untuk memberi kau makan, memberi kau minum. Pergi di sana. Nah, apa yang dilakukan Elia? Teman-teman, tadi sudah baca kan? Dia langsung pergi. Nah, Nabi Elia ini dia langsung pergi ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di kota gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ini waktu Elia tiba di gerbang, ya di gerbang itu dia langsung berteriak, langsung berteriak kepada itu janda ya, buatkan saya air minum, bawakan saya air minum sekarang. Bukannya kenalan dulu, shalom, selamat sore kak, ini saya Nabi Elia, Tuhan suruh saya datang ke sini, jadi siapkan buatkan saya air minum. Jadi Elia ini langsung saja minta, bukannya kenalan dulu kak. Kalau kakak Agus datang di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Kalista. Buatkan, langsung baru tiba di depan pintu, saya langsung minta air minum. Tidak shalom dulu, pasti Kalista, kakak Agus ini langsung datang minta air, tidak shalom dulu masuk dalam rumah. Tetapi Nabi Elia ini, langsung dia berteriak di depan gerbang, buatkan saya air. Nah, ketika perempuan janda itu pergi, ya, janda ini bilang, waktu dia baru jalan, Elia berteriak lagi, buatkan saya juga roti. Langsung perempuan janda ini bilang, sebab sesungguhnya tidak ada makananku. Ini saya punya tepung, saya punya minyak, dalam buli-buli itu tinggal sedikit. Kalau saya buat roti, tinggal satu kali saya makan, saya pasti mati. Ya, ini saya lagi kumpul ini kayu 2-3 potong. Saya mau buat roti untuk saya makan. Tetapi Nabi Eli bilang apa? Buatkan mie dulu untuk saya, ya. Buatkan mie dulu untuk saya, bawa itu kepada saya dulu. Ya, kakak bacakan ya. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, bukannya yuk makan mau kepala dulu atau buatkan misalnya makan mau dulu baru kau bawakan saya. Tapi Nabi Eli bilang begini, buatkan mie dulu untuk saya, setelah kau bawakan baru kamu buat untuk kau bagi anakmu. Nah, tetapi kita bisa melihat dari cerita ini bahwa janda ini ya dia taat. Yang kita pelajari dari janda ini adalah dia taat. Sekalipun Nabi Elia datang baru ketemu dengan janda ini, langsung berteriak minta minuman, langsung berteriak minta roti, tapi dia taat ya. Karena Tuhan sudah memberkati janda ini. Tuhan mau memakai janda ini untuk memelihara Nabi Elia yang taat. Nah, Nabi Elia taat, janda ini juga taat. Ya, melakukan. Nah, ketika janda ini pergi membuat roti untuk Elia, ya, firman Tuhan bilang di ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti. Nah, janda ini melakukan seperti yang dikatakan Elia. Nah, berarti dia taat ya, dia taat. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika Elia taat pergi ke daerah Sidon ya, pergi ke daerah Sidon, pergi ke Sarfat, daerah Sidon, dia
di situ dipelihara oleh Tuhan. Nah, ketika janda ini juga taat dengan perkataan yang seperti yang dikatakan oleh Elia, dia diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika adik-adik taat ya, ketika janda ini taat, ketika Nabi Elia taat, terjadi pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika taat, nah adik-adik sekolah minggu ketika taat, Kakak Agus ketika taat sama Tuhan, pasti terjadi pemeliharaan. Nah, pemeliharaan Tuhan itu terjadi buat dirinya Kakak Agus, buat keluarga juga terjadi. Ya, keluarga dipelihara Tuhan. Nah, adik-adik juga begitu, ketika taat ya, adik-adik diberkati, mama papa juga dipelihara Tuhan. Jadi terjadi pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan menghargai ya ketaatan adik-adik dengan apa? Dengan pemeliharaan berkat atas keluarga, atas dirinya kita sendiri. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menghargai ya ketaatannya adik-adik semua. Nah, di sini terjadi pemeliharaan Allah yang luar biasa. Orang-orang sudah kelaparan, orang-orang haus, tidak dapat minum, tidak dapat makanan, tetapi Nabi Elia dan janda yang ada di Sarfat ini terpelihara hidupnya. Firman Tuhan bilang sampai bumi ya, sampai Tuhan waktunya Tuhan menurunkan hujan, janda ini terpelihara serta anaknya juga terpelihara ya. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup taat ya. Sekalipun Dede ibadah mikir sedang lagi. Sudah minggu lalu ibadah, masa ibadah lagi sekarang? Nah, adik-adik tidak boleh begitu. Nah, karena hari ke-7 adalah hari yang diberkati Tuhan. Nah, ketika adik-adik taat pasti diberkati, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika ibadah hari Minggu, pemeliharaan berkat Tuhan itu sepanjang minggu. Mulai dari Senin, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Nah, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Nah, kita belajar, yang kedua yang kita pelajari dari cerita ini adalah ketika sungguh-sungguh ya. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti terjadi pemeliharaan. Contohnya seperti Nabi Elia ya dan janda ini. Ketika Nabi Elia suruh membuat roti, ya mungkin dia langsung pergi membuat. Seandainya janda ini tidak sungguh-sungguh, kira-kira apa yang terjadi ya? Pasti tidak terjadi mujizat, pasti tepungnya, pasti minyaknya habis. Tetapi karena janda ini sungguh-sungguh melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia, nah terjadi pemeliharaan Tuhan ya. Tepung dalam tempayan tidak habis ya. Coba ini janda yang di Sarfat ini bilang, oh saya buat mie dulu deh, baru saya makan dulu, saya buatkan anakku dulu makan, saya kasih makan dulu, baru saya bawakan Nabi Elia deh. Nanti Nabi Elia berteriak lagi, bawakan kak lagi roti, masih lapar kak, karena masih mau tambah 2. Nanti dia minta lagi, baru saya tidak dapat makan. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti tidak terjadi mujizat, tapi karena janda ini ya melakukan seperti ya, itu artinya dia sungguh-sungguh melayani Nabi Elia ya. Nah, ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, terjadi pemeliharaan yang luar biasa. Jadi yang pertama kita pelajari adalah kita harus belajar taat. Dan yang kedua, kita sungguh-sungguh bagaimana Kak? Nah, ketika adik-adik beribadah di rumah ya, baik lewat Zoom atau lewat online seperti ini ya, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri ya. Misalnya mandi dulu baru ibadah, persiapkan Alkitabnya ya, sarapan dulu supaya pada saat ibadah tidak mama mau kak makan, lapar kak, padahal kakak-kakak lagi pimpin pujian, lagi dengar firman tapi mau pergi makan, itu artinya tidak sungguh-sungguh. Apalagi dalam ibadah Zoom ada aktivitas disuruh siapkan. Kayak minggu lalu ada disuruh siapkan botol, terus kertas,
Yang tidak siapkan siapa? Ayo. Tidak boleh diulangi lagi ya. Harus sungguh-sungguh, harus disiapkan semuanya ya. Disiapkan. Nah, kalau kita siapkan berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa Nuh itu diberkati Tuhan karena dia hidup mengasihi Tuhan. Nah, kita ini ya mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus hidup mengasihi Tuhan dengan taat, dengan sungguh-sungguh, ya hidup beribadah ya. Karena firman Tuhan bilang begini ya, di Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, kita sama-sama baca, buka Alkitabnya di Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti, makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wah, luar biasa loh janji ibadah teman-teman. Janji ibadah apa? Makananmu diberkati, minumanmu diberkati, penyakit dihalaukan. Ya, itu adalah janji ibadah. Nah, kalau adik-adik janji sungguh-sungguh beribadah, pasti Tuhan berkati. Tidak akan ada kekurangan ya. Karena Tuhan menggenapi janjinya ya. Terjadi pemeliharaan bagi anak-anaknya. Pokoknya dari hari lepas hari kita rajin setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa doanya Elia didengar? Padahal doanya Elia itu minta hujan tidak turun. Itu doanya Elia loh. Makanya tidak ada hujan turun. Kenapa dijawab Tuhan doanya? Karena dia sungguh-sungguh. Nah, kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa, pasti diberkati Tuhan. Kalau adik-adik sungguh percaya, sungguh-sungguh beribadah, pasti diberkati Tuhan. Nah, mulai hari ini coba belajar sungguh-sungguh. Kalau ada hafalan dikasih, dihafal dong. Nah, kalau adik-adik rajin menghafal, Tuhan senang pasti dengarnya. Tawa, Cahayen, ada Kathleen, ada Tania, Darren. Wah, semua anak sekolah minggu El Shaddai rajin menghafal. Nah, harus menghafal ya. Nah, jadi percayalah ketika adik-adik setia beribadah kepada Tuhan, ketika adik-adik sungguh taat, pasti diberkati, terjadi pemeliharaan Tuhan. Ya, buat dirinya kita sendiri, buat keluarga juga dipelihara. Saya percaya, kakak percaya, adik-adik boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Sikap doanya, lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Bagaimana Engkau mengerjakan pemeliharaan Tuhan. Kami kena percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menggenapi janji firman-Mu. Kurana makaya sende, raburana mokaya sende. Ketika anak-anak-Mu beribadah Tuhan, Engkau mengerjakan pemeliharaan, Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, lindungi mereka Bapa di dalam nama Yesus. Engkau berkati hati pikiran mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, bekerja dengan luar biasa Tuhan. Mengingatkan mereka Tuhan untuk hidup taat Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh kepadamu Bapa, untuk hidup mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman diberkati dong firman Tuhan. Amin. Nah, semua teman-teman mari bangkit berdiri. Nah, ayo semua bangkit berdiri ya. Kakak berdoa, percaya itu adalah berkat dari Tuhan ya. Tuhan menjawab doanya kita. Amin. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah, semua angkat tangannya, kita mau berdoa. Ayo semua angkat tangan dan tutup matanya.
Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Rabu kaya sender, Rabu ranamo kaya siki, Rabu ranamo kaya sender, Rabu. Kami minta berkat-Mu turun Tuhan. Kamu berdoa saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sepanjang minggu ini Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau tahu itu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau menyediakan Tuhan, Engkau mengadakannya itu bagi mereka di dalam nama Yesus. Apa yang mereka minta kepadamu Engkau jawab Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena nama kaya sende, raborada bokaya sikara raborada bokaya sende. Berkat-Mu mengalir bagi anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berkat perlindungan Tuhan, berkat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau lepaskan Tuhan, di dalam nama sikara raborada bokaya silalalalalalala. Yes Tuhan, di dalam nama Yesus karena bokaya sende, bokaya sende, pemeliharaan yang daripada-Mu terjadi bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu di dalam nama Yesus Tuhan. Janji firman-Mu yang Kau bergenapi Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, minuman mereka Engkau berkati, makanan mereka Engkau berkati, penyakit Engkau halaukan di dalam nama Yesus. Janji-janji firman-Mu digenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami menerima itu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat semua. Tuhan memberkati. Nah, bagaimana ibadahnya hari ini teman-teman? Semuanya pasti diberkati dong dengan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan minggu ini terdapat di 1 Petrus 5